Jika kamu lahir di weton Legi, ada satu kesalahan kecil yang sering membuat rezekimu tertahan. Dan kebanyakan orang tidak menyadarinya. Ada orang yang semakin dikejar rezeki, justru semakin menjauh. Tapi ada juga yang diam, lalu rezeki datang sendiri. Weton Legi ada di antara keduanya. Rezeki dan arah hidup weton Legi. Rezeki datang jika tidak dipaksa. Weton Legi dilahirkan dengan getaran yang lembut. Bukan getaran yang mendesak, bukan pula yang menabrak takdir. Ia hadir seperti embun pagi, tidak terdengar, namun menyuburkan. Orang Legi sering heran pada hidupnya sendiri. Mengapa saat ia mengejar terlalu keras, semua terasa berat? Namun ketika ia melangkah pelan, ikhlas, dan menerima, jalan justru terbuka tanpa diminta. Itulah hukum halus rezeki weton Legi. Rezeki bagi Legi bukan sesuatu yang direbut, melainkan sesuatu yang datang karena selaras. Sifat dasar Legi, magnet, bukan penarik. Weton Legi membawa aura, manis batin. Bukan karena ia selalu tersenyum, tetapi karena jiwanya tidak suka memaksa. Ia mudah dipercaya, mudah diterima, mudah dijadikan tempat singgah masalah orang lain. Namun disitulah ujiannya. Karena terlalu sering menjadi penenang bagi orang lain, Legi sering lupa menanyakan satu hal pada dirinya sendiri. Aku ini sebenarnya mau kemana? Rezekinya pun mengikuti hal itu. Ketika Legi kehilangan arah batin, rezeki ikut tersendat, bukan karena ditolak semesta, melainkan karena ia sendiri ragu menerima. Mengapa rezeki Legi seret saat dipaksa? Legi bukan weton yang dititipi jalan hidup lewat ambisi keras. Ia tidak diciptakan untuk berlari sambil menekan diri sendiri, apalagi hidup di bawah tuntutan yang terus berkata, "Kamu harus berhasil sekarang juga." Justru disitulah banyak Legi tersesat. Tekanan, target berlebihan, dan keinginan membuktikan diri perlahan menutup jalur halus rezekinya. Bukan karena semesta menolak, melainkan karena getaran hidupnya sendiri menjadi tidak selaras. Bagi Legi, memaksa bukan sekadar soal usaha. Memaksa adalah melawan irama asal jiwanya. Saat Legi memaksa, hatinya mudah gelisah tanpa sebab yang jelas. Batin tidak lagi tenang, meski semua tampak baik-baik saja. Keputusan terasa berat, seolah apapun yang dipilih selalu salah. Rezeki memang sempat datang, namun tidak menetap, cepat berlalu, dan meninggalkan lelah. Itu pertanda bahwa jalan yang dilalui bukan jalannya. Namun segalanya berubah ketika Legi berhenti memaksa. Ketika ia berani melambat dan mendengarkan batinnya sendiri, ketenangan perlahan kembali. Pikirannya jernih, tidak lagi penuh dorongan dan ketakutan. Intuisinya hidup, menuntun tanpa suara, tapi tepat sasaran. Di saat itulah peluang mulai muncul. Bukan dari jalur yang direncanakan dengan keras, melainkan dari arah yang tak disangka. Lewat pertemuan sederhana, kesempatan kecil yang terasa ringan, atau pintu yang terbuka tanpa harus didobrak. Rezeki Legi memang tidak suka dipanggil dengan teriakan.
Ia tidak datang pada jiwa yang tergesa. Ia hadir saat dipanggil dengan keheningan, saat batin kembali selaras dengan dirinya sendiri. Dan ketika lagi tenang, rezeki tahu. Itulah saat yang tepat untuk singgah. Arah hidup legi, mengalir tapi sadar. Kesalahan banyak orang legi adalah mengira bahwa mengalir berarti pasrah tanpa arah. Seolah hidup cukup dibiarkan berjalan sendiri, tanpa niat dan tanpa tujuan. Padahal bukan itu jalan legi. Legi justru membutuhkan arah yang jelas. Namun bukan arah yang dipenuhi paksaan, melainkan arah yang dituntun oleh kesadaran batin. Legi tidak ditakdirkan untuk melangkah dengan hentakan keras. Ia dititipi jalan hidup yang meminta kejelasan niat, namun dijalani dengan langkah yang lembut. Bukan dengan kalimat, "Aku harus jadi ini, bagaimanapun caranya." Karena kalimat itu lahir dari ketakutan dan ego. Melainkan dengan bisikan batin, "Aku ingin ke sana, dan aku siap berjalan setahap demi setahap." Saat niat lagi jujur, bukan untuk membuktikan diri, bukan untuk mengejar pengakuan, melainkan benar-benar lahir dari dalam, semesta seperti menjawab pelan. "Baik, kami bantu." Sejak saat itu, arah hidup legi sering terbuka dengan cara yang tidak biasa. Bukan lewat rencana besar yang penuh tekanan, melainkan lewat pertemuan yang tak pernah direncanakan. Lewat tawaran yang terasa ringan, tanpa beban. Lewat jalan kecil yang awalnya tidak dianggap penting, namun perlahan membawa pada ketepatan. Bukan jalur yang gemerlap di mata banyak orang, tetapi jalur yang berkah. Tidak cepat mengangkat nama, namun mampu menopang hidup dalam jangka panjang. Begitulah arah hidup legi bekerja. Pelan, sadar, dan setia pada niat yang jujur. Dan justru karena itulah, jalannya menjadi kuat dan tahan lama. Kunci rezeki weton legi tidak terletak pada seberapa keras ia mengejar, melainkan pada seberapa baik ia menjaga batinnya sendiri. Karena bagi legi, rezeki selalu mengikuti keadaan dalam. Yang pertama adalah tenang sebelum bertindak. Keputusan terbaik legi tidak pernah lahir dari kepanikan. Ia muncul saat batin hening, saat pikiran tidak dipenuhi dorongan dan ketakutan. Dalam keadaan tenang, legi mampu melihat jalan yang sebelumnya tertutup. Yang kedua, berani berkata tidak. Legi sering merasa tidak enak hati, hingga tanpa sadar memikul terlalu banyak urusan orang lain. Padahal tidak semua masalah harus ditanggung. Dengan berkata tidak pada yang melelahkan, legi justru sedang berkata ya pada hidupnya sendiri. Yang ketiga, ikhlas tanpa mengorbankan diri. Ketulusan adalah kekuatan legi, namun ketulusan yang berlebihan bisa berubah menjadi luka. Legi perlu ingat satu hal penting, dirinya sendiri juga amanah yang harus dijaga. Yang keempat, percaya pada waktu sendiri. Rezeki legi jarang datang secara instan. Ia tumbuh perlahan, sering tidak terlihat di awal, namun hadir tepat pada saat dibutuhkan. Ketika legi berhenti membandingkan waktunya dengan orang lain, alur rezekinya kembali lancar. Dan yang kelima, menjaga keseimbangan batin. Saat hati, pikiran, dan niat berada dalam satu irama, rezeki mengalir tanpa banyak rintangan.
Bukan karena dipaksa datang, melainkan karena memang sudah waktunya singgah. Itulah kunci rezeki weton legi. Tenang, sadar, dan setia menjaga batin. Karena ketika batin seimbang, rezeki akan selalu tahu kemana harus pulang. Weton legi tidak diciptakan untuk berlomba. Ia diciptakan untuk menjadi penyeimbang. Jika hari ini rezekimu terasa lambat, jangan buru-buru menyalahkan hidup. Tanyakan pelan pada batinmu. Apakah aku sedang memaksa atau sedang selaras? Karena bagi Legi, rezeki bukan soal seberapa keras mengejar, melainkan seberapa dalam ia percaya dan menerima. Dan saat Legi kembali tenang, rezeki akan datang tanpa dipanggil, tanpa dipaksa. Saat kamu berhenti memaksa, disitulah rezeki mengenalmu. Tenanglah, rezekimu tahu jalan pulang.